Pak De Marsono, biasanya ingkang ziarah mriki niku dinten menapa ingkang kathah? Jumat. Dinten Jumat. Nggih. Saking pundi mawon ngoten niku Pak De? Pun pundi mawon wonten. Oh, pundi mawon wonten nggih. Nggih. Jumat yang paling rame ini Jumat Pon kali Jumat Kliwon. Jumat Pon kali Jumat Kliwon. Nggih. Kita melakukan perjalanan ke Kabupaten Wonogiri di sisi timur, tepatnya di Kecamatan Slogoimo. Di kecamatan ini ada sebuah kawasan hutan lindung yang pada tahun 1961 ditetapkan sebagai wilayah konservasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Tempat ini bernama Alas Donoloyo atau Hutan Donoloyo. Dari Jalan Raya Wonogiri Solo, titik wilayah Slogoimo, tempat ini bisa ditempuh dengan jarak kurang lebih 5 km. Jalanannya pun sudah sangat bagus, aspal mulus, hot mix, sehingga tidak ada kendala berarti untuk menuju ke kawasan hutan yang luasnya kurang lebih 9,2 hektar ini. Hutan Donoloyo atau yang lebih akrab dikenal sebagai Alas Donoloyo memang sebuah hutan yang terasa luar biasa. Posisi geografisnya yang berada di kawasan datar, area perkampungan, tentu agak berbanding terbalik dengan nama Kabupaten Wonogiri. Wono adalah hutan, Giri adalah gunung. Wonogiri adalah sebuah wilayah yang dipenuhi gunung, perbukitan, dan juga hutan-hutan. Sementara Hutan Donoloyo ini berada di area datar, bukan berada di perbukitan. Ketika kita memasuki area Hutan Donoloyo ini, hawa sejuk langsung terasa. Di kanan kiri jalan, nampak sejauh mata memandang adanya pohon-pohon jati. Bahkan banyak sekali pohon-pohon jati tersebut terlihat tinggi menjulang, lurus sangat bagus, dan tentu saja ukurannya sangatlah besar. Ini tidak mengherankan karena beberapa di antara pokok-pokok pohon jati yang ada di Hutan Donoloyo ini diperkirakan berusia lebih dari 400 tahun atau bahkan bisa jadi kurang lebih berusia 500-an tahun ke atas. Kayu-kayu jati dari Hutan Donoloyo ini memang dikenal berkualitas sangat bagus. Karenanya, Soko Guru Masjid Demak maupun Soko Guru Keraton Kasunanan Surakarta pun konon juga berasal dari kayu jati yang dipotong dari kawasan hutan lindung cagar alam hutan atau Alas Donoloyo ini. Masyarakat mengenal hutan jati yang berada di kawasan timur Kabupaten Wonogiri ini sebagai salah satu kawasan hutan yang paling angker di wilayah Wonogiri. Meskipun demikian, sekarang bisa dikatakan Hutan Donoloyo atau Alas Donoloyo adalah salah satu tujuan wisata religi paling favorit di kawasan Wonogiri. Tiap hari ada saja orang berkunjung ke hutan yang berada di kawasan Slogoimo ini. Akan tetapi menurut penuturan yang paling banyak adalah hari Jumat, utamanya Jumat Pon dan Jumat Kliwon. Nun sewu Pak De, badhe nyun pirsa. Saking rumput. Menika arah dateng punden, leres? Nggih. Oh, nggih. Oh. Pundi Pak De namine? Marsono. Oh, Pak De asmane Mas. Ngrumput king lebet wana mriko Pak De. Nggih saking niku. Oh, kagem lembu napa mendo? Lembu nggih mendo. Oh, lembu nggih mendo. Kathah Pak De lembune mendone?
lembune kalih mendone 6. Wah, kathah no. Nggih. Nggih. Pak De Marsono, biasane ingkang ziarah mriki menika dinten menapa ingkang kathah? Jumat. Dinten Jumat. Nggih. Saking pundi mawon ngoten niku Pak De? Pun pundi mawon wonten. Oh, pundi mawon wonten nggih. Nggih. Jumat yang paling rame ini Jumat Pon kalau Jumat Kliwon. Jumat Pon kali Jumat Kliwon. Nggih. Oh, nggih. Biasane ngoten nika pangapunten. Tujuanipun menapa Pak De? Nggih namung pados keselamatan. Oh, ngaten. Nggih. Mboten wonten ingkang istilahipun napa nyadran pados pesugihan ngoten mboten wonten. Mboten wonten. Oh, nggih, anu ziarah nggih. Nggih. Oh, nggih. Pados keselamatan. Oh, nggih. Pak De Marsono nggih kalau Mas Mane. Nggih. Matur nuwun sangat Pak De. Setelah mendapatkan keterangan secukupnya dari Pak Marsono, warga yang tinggal di sekitar Alas Donoloyo yang memang hampir setiap hari beraktivitas keluar masuk hutan yang dikatakan angker ini, maka saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat yang lebih dalam, atau bisa dikatakan area pusat dari hutan Donoloyo. Akses jalan menuju ke pusat hutan Donoloyo bisa dikatakan relatif bagus. Meskipun baru tersusun dari batu-batu makadam, akan tetapi ini memudahkan akses para pengunjung untuk memasuki hutan yang berada di sisi timur Kabupaten Wonogiri ini. Semakin mendekati area pusat dari kawasan hutan Donoloyo, untuk Anda yang terbiasa dengan olah batin, maka aura positif, energi positif akan terasa sangat kuat berpendar dari kawasan ini. Dan inilah kita sudah sampai di kawasan yang disebut sebagai pusat hutan jati atau Alas Donoloyo yang memang sangat terkenal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di hutan Donoloyo ya, sebuah hutan yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Masyarakat mengenal tempat ini sebagai salah satu hutan yang paling angker ya di kawasan Kabupaten Wonogiri. Nah, kita pengen meliput tentang segala sesuatu yang ada di hutan ini, termasuk juga adanya sebuah punden yang ada di tengah hutan jati Donoloyo ini. Ikuti selengkapnya vlog kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Kita sudah berada di pusat hutan jati Donoloyo. Pokok-pokok jati tinggi menjulang dengan usia ratusan tahun masih nampak bisa kita lihat dengan jelas di tempat ini. Dua pohon jati ini seolah-olah menjadi pintu gerbang yang siap menyambut kedatangan setiap orang yang datang berkunjung berziarah ke petilasan maupun punden yang berada di tengah hutan Donoloyo ini. Seperti di muka kita sudah sampaikan, pohon-pohon jati ini berusia sudah ratusan tahun, 500-an tahun barangkali. Pohon-pohon jati ini pada awalnya ditanam oleh Ki Ageng Donoloyo. Sebagian menyebut nama asli beliau adalah Ki Ageng Donosari atau Ki Ageng Donokusumo. Ada juga yang menyebut seperti itu. Beliau adalah seorang senopati yang berasal dari Majapahit yang kemudian menyingkir, menyepi ke tempat ini di masa tuanya, menanam pohon-pohon jati yang mana diharapkan kelak di kemudian hari bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak sebagai pelanjut dari dinasti Majapahit memanfaatkan beberapa pokok tanaman jati di tempat ini untuk sebagai tiang penyangga
Masjid Demak, pun juga keraton-keraton sesudahnya, seperti Surakarta, yang juga menggunakan kayu jati dari tempat ini. Di kawasan ini berlaku sebuah larangan, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh tinggi hati, maupun juga tidak boleh mengambil sesuatu dari tempat ini untuk dibawa pulang. Banyak sudah kesaksian tentang hal-hal yang terjadi karena adanya pengunjung yang bersikap kurang sopan, maupun berkata kasar, berkata kotor, dan lain sebagainya. Ada juga sebuah penuturan beberapa tahun lalu, seorang pejabat yang datang ke tempat ini, kemudian duduk di kursi dekat punden. Barangkali itu adalah dianggap sebagai sebuah sikap yang kurang sopan, makanya kursi tersebut tak bisa dipindahkan, pejabat tersebut tak bisa turun. Ini tentu di luar nalar. Akan tetapi karena ini adalah tanah Jawa, hal-hal seperti itu sering saja selalu terjadi. Nah, yang nampak di depan itu adalah Punden Donoloyo. Yang dijadikan Punden Donoloyo itu sendiri, menurut penuturan, adalah tunggak atau bekas pohon jati atau pangkal pohon jati yang ditebang kemudian dibawa ke Demak untuk dijadikan tiang penyangga dari Masjid Demak. Sekali lagi, ini tentu saja sebuah penuturan, sebuah folklore, sebuah cerita rakyat yang tentu saja bisa diceritakan dengan berbagai macam versi, dikarenakan adanya distorsi pendengaran, distorsi penuturan, sehingga yang sampai ke kita sekali lagi kadang hal-hal yang tidak masuk akal. Seperti halnya adanya penuturan bahwa pohon jati, pokok atau tunggak yang kemudian dijadikan punden tersebut diduduki beberapa orang pun tidak akan pernah penuh, alias muat berapapun orang yang duduk di tempat itu. Terlepas dari adanya mitos yang masih kuat mengakar di kalangan masyarakat maupun peziarah yang datang ke hutan Donoloyo ini, mitos-mitos maupun larangan-larangan tersebut sangat membantu kelestarian hutan Donoloyo. Karena mitos-mitos tersebut, pohon-pohon jati yang ada di tempat ini masihlah utuh, tetap terjaga, dan tentu saja lestari. Berbeda dengan hutan-hutan jati yang ada di kawasan lain, yang pada era pasca reformasi habis dijarah rayah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anda yang tinggal di kawasan dekat hutan jati, di luar Donoloyo atau di luar Kabupaten Wonogiri, tentu saja masih ingat bagaimana para pembalak-pembalak liar mengambil atau memotong tanaman jati yang sebagai penyangga ekosistem tersebut dengan sangat luar biasa brutalnya. Alhamdulillah, hutan Donoloyo sampai saat ini masihlah terjaga keasliannya, masihlah terjaga kelestariannya. Dan kita harapkan ke depan akan semakin terjaga dan lestari, sebagaimana harapan pemerintah dan kita semuanya. Oke sedulur, ini kunjungan kita ke hutan lindung ya, cagar alam hutan Donoloyo, sebuah hutan kuno yang memang sampai saat ini menurut penuturan masih menjadi milik dari keraton. Iya Pak, masih milik dari keraton. Jatinya besar-besar dan ini tentu saja sebuah aset yang luar biasa untuk Indonesia, karena dari hutan-hutan yang seperti ini oksigen akan diproduksi, pun juga dari hutan seperti ini sumber air akan lebih lestari. Jika ada mitos-mitos tentang hutan seperti ini, kita berpositif thinking bahwa itu adalah cara leluhur kita untuk menjaga kelestarian hutan. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.